Shalom, senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita beribadah, menyembah Tuhan, dan saat ini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seal sekolah Injil liburan baru dilakukan. Kita bersyukur ya, tadi ruangan ini penuh dengan kayak pasar agora pada zaman itu ya, ada pasar-pasar tapi sekejap diubah lagi. Kita bersyukur untuk tim Sarpras, tim Koster yang sudah bekerja berjerih payah untuk kita bisa sama-sama ibadah. Dan tidak kebetulan saya pikir pada momen 2 bulan, 3 bulan ini kita sedang membahas sama seperti Seal membahas, yaitu kisah perjalanan misi dari Paulus. Kalau kita melihat, kita sudah mulai selama 6-7 minggu yang lalu kita belajar di kitab Kisah Para Rasul. Kita melihat bagaimana Allah sendiri yang bekerja melalui gerejanya, anak-anaknya untuk membawa berita Injil itu. Yang tadinya kepada orang-orang Yahudi sampai pada akhirnya kepada non-Yahudi. Seal kemarin bercerita tentang bagaimana kasih Allah yang telah diterima itu. Dan dihidupi oleh para rasul dan sampai kepada murid-murid Kristus. Dan mereka rela menderita membawa Injil Kristus itu. Kita bersyukur firman Tuhan dialami oleh anak-anak. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah dimiliki sama anak-anak yang telah dilalui itu. Kita orang tua. Ya, kita juga belajar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini tema yang diberikan kepada saya berbicara mengenai sent, not settled. Diutus, bukan untuk berdiam. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab masing-masing ataupun ada tampilan firman Tuhan yang ada di layar. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, melakukan, dan mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, saya pernah satu kali mendengar sebuah rekaman dari seorang tokoh politik mantan presiden Indonesia. Dan dia berkata mengenai pada saat itu ada penutupan dan pelarangan bergereja. Pada waktu itu dia berkata demikian. Bapak Ibu semua pasti tahu lah ya, dengan penglihatan yang terbatas. Bapak ini berkata, loh ngapain kalian itu nutup-nutup, larang-larang orang Kristen beribadah, bergereja. Kalau kalian tutup dan larang-larang, mereka itu bukan tambah lemah tapi tambah kuat. Kalau mereka ditutup mereka malah makin bersatu. Coba biarin aja mereka buka gereja. Biarin aja mereka beribadah besar sendiri. Nanti juga pecah sendiri. Dan mereka lama-kelamaan berdebat, bertengkar, nanti tutup sendiri. Bapak Ibu pernah mendengar rekaman itu? Saya pernah mendengar. Ketika saya mendengar itu, saya senyum-senyum dalam hati. Tapi setelah senyum-senyum kok agak menusuk juga ya. Ada painfully true di situ. Karena apa? Kalau kita melihat orang di luar kekristenan bisa tahu hal apa yang paling berbahaya di dalam kekristenan. Kalau kita melihat kalimat ini terdengar lucu tapi juga menusuk. Karena gereja hancur bukan karena tekanan dari luar. Melainkan kehilangan api yang dari dalam. Yaitu kenyamanan. Orang luar saja tahu. Saudaraku, saya percaya Tuhan bukan anti kenyamanan. Tetapi Tuhan memberi berkat. Tuhan memberikan kita kesempatan juga bisa punya harmonis, kenyamanan. Tuhan tidak salah dengan hal itu. Tetapi masalah muncul ketika kenyamanan menjadi tujuan hidup orang percaya. Ketika kita mulai berpikir yang penting saya hidup nyaman. Yang penting keluarga saya baik-baik saja.
Yang penting saya tercukupi. Lalu perlahan kita mulai lupa. Kenapa ya Tuhan tempatkan kita di dunia ini? Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti tahu dan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dia tidak hanya memindahkan kita dari yang tadinya budak, dosa, kemudian diselamatkan menjadi anak. Bukan hanya itu. Tetapi ketika kita di status kita, yang tadinya budak dosa diangkat menjadi anak Tuhan, anak-anak yang terkasih. Tapi dalam status yang sama, kita bukan lagi budak dosa, tetapi hamba kebenaran. Yang membawa kebenaran yang telah kita terima ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku, kita juga dipanggil untuk masuk ke dalam misi Allah di sini. Karena itu tema kita hari ini adalah we are sent, not settled. Kita diutus, bukan untuk berdiam. Saudaraku, ketika kita membaca kisah para rasul 13 ini, maka kita melihat sebuah gereja yang biasa sebenarnya. Gereja Antioquia. Tetapi yang luar biasa, gereja ini dipakai Allah luar biasa untuk mengubah dunia. Pertanyaannya adalah, seperti apa hati Allah dan bagaimana cara Allah memimpin umatnya? Ada 3 kebenaran yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Allah membentuk gereja yang mencerminkan hatinya bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, ketika kita melihat saudara sebelumnya, memang di dalam khotbah seri ini selama 2-3 bulan ke depan, saudara, tidak setiap perikop kita bahas. Adalah perikop-perikop yang memang memberikan guidance penting di dalam kisah para rasul yang kita akan bahas bersama-sama. Saudaraku, di pasal 8 yang lalu, ya, minggu lalu khotbah pasal 10 sebelumnya, kita melihat jemaat mula-mula di Yerusalem alami penganiayaan yang hebat di situ. Seluruh pengikut Kristus pada waktu itu yang disebut pengikut suatu jalan, the way, mulai tersebar ke Samaria, ke Fenisia, ke Siprus, ke Antioquia. Kita melihat di pasal 11 ayat yang ke-19a di situ. Saudaraku, namun kalau kita melihat Lukas, penulis kitab kisah para rasul ini, menunjukkan suatu ironi yang sangat indah. Bahwa orang-orang percaya yang tersebar, menderita itu, justru menjadi alat penyebaran Injil yang luar biasa. Allah memakai gereja yang lahir dari ketersebaran. Mereka sebenarnya sedang melarikan diri dari penyiksaan kehancuran Yerusalem pada waktu itu. Makanya di Sil kemarin Yerusalem dihancurkan begitu kan, Roma dihancurkan. Kalau kita melihat di situ, kenapa Bapak Ibu Saudara, bahkan ada catatan orang-orang Kristen pengikut the way itu dijadikan obor malam untuk menerangi kota supaya pengikut Kristus itu jerak, tidak lagi mengikut Kristus ataupun mereka mengingkari imannya. Saudaraku, di sini saudara, Tuhan memakai gereja yang tersebar itu ternyata setelah mereka akhirnya melarikan diri sampai ke Antioquia, mereka membangun jemaat Tuhan berkumpul bersama-sama. Dari ketersebaran menjadi gereja yang mengutus. Saudaraku, di ayat yang pertama disampaikan di sini, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Lalu Lukas menyebutkan 5 nama yang ada di situ. Saya percaya saudara, Lukas ketika menuliskan ini, ketika dia pikir pemimpin-pemimpin gereja waktu itu bukan sekedar nambah-nambahin aja lah. Saya pikir tidak. Tetapi Lukas, saya percaya bukan sekedar nambah-nambahin, tapi dia sengaja memasukkan nama-nama ini. Ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Saudaraku, perhatikan di sini baik-baik. Kalau kita melihat Barnabas berasal dari Siprus. Saulus seorang Yahudi. Lukius berasal dari Kirene, Afrika Utara. Simeon disebut Niger yang berarti hitam. Dan kemungkinan besar juga berasal dari Afrika. Sedangkan Menahem dibesarkan bersama Herodes Antipas, penguasa Galilea. Bahwa inilah orang-orang pembesar yang dibesarkan bersama dengan Herodes Menahem ini. Saudaraku, bayangkan betapa variasinya latar belakang mereka. Ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang Yahudi, ada juga orang non-Yahudi. Ada orang elit, ada juga orang biasa. Ada orang kalau kita melihat, ada kalangan yang memang dengan status sosial yang tinggi, tapi juga ada kalangan yang biasa sekali. Di luar gereja mereka mungkin tidak akan pernah duduk semeja. Tetapi sekarang mereka melayani bersama. Saudaraku, mengapa saudara? Kita percaya bahwa Injil telah persatukan mereka. Sebelum gereja Antioquia jangkau bangsa-bangsa lain, gereja itu adalah miniatur bangsa-bangsa.
Saudaraku, ini indah sekali. Allah menunjukkan sesuatu bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa, untuk satu kelompok, untuk satu bahasa, untuk satu kelompok sosial. Tidak, saudaraku. Injil adalah kabar baik bagi segala bangsa. Saudaraku, bukankah ini juga yang menjadi hati Allah ketika kita membaca Alkitab dari awal sampai dengan akhir? Kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, di dalam Allah memanggil Abraham, dikatakan di situ, olehmu Abraham semua bangsa akan mendapat berkat, segala kaum akan mendapat berkat. Ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara, sebelum kisah Tuhan Yesus di dalam Mazmur 67, banyak Mazmur berbicara, salah satu di pasal 67 dikatakan, kiranya segala bangsa, segala suku bangsa bersyukur kepadamu. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dikatakan apa? Jadilah segala bangsa muridku. Dan kita tiba di kitab Wahyu, diceritakan bahwa pada akhirnya orang-orang di segala bangsa, suku dan bahasa akan datang menyembah anak domba itu. Saudaraku, jadi Kejadian sampai Wahyu, hati Allah selalu sama. Allah mengasihi bangsa-bangsa. Saudaraku, mengapa Allah mengasihi bangsa-bangsa? Saudaraku, sejak semula rencana Allah bahwa Allah akan membawa segala bangsa ini kepada Kristus. Di dalam Kristus tembok pemisah diruntuhkan. Minggu lalu kita belajar. Tembok pemisah itu diruntuhkan. Di dalam Kristus orang yang berbeda. Bukan hanya duduk dalam satu ruangan. Tetapi kita adalah satu tubuh Kristus. Di mana kita punya bagian-bagian tapi satu tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Saudaraku, saya percaya gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki hati yang sama dengan Allah. Bagi kita yang tinggal di Jakarta, kita hidup di tengah masyarakat yang sungguh sangat beragam. Dari luar pulau datang, bahkan dari luar negeri bisa tinggal di Jakarta. Kita berbeda suku, berbeda bahasa, latar belakang, status sosial yang ada. Pertanyaannya, apakah kita sungguh memiliki hati Allah bagi orang-orang di sekitar kita yang berbeda? Saudaraku, atau kita hanya nyaman bersama-sama dengan orang-orang yang sama dengan kita? Mungkin sama-sama Tionghoa, sama-sama Kristen, sama-sama berasal dari tempat yang sama. Tetapi saudara, firman Tuhan memberitakan bagi setiap kita, Tuhan panggil gereja punya hati yang lebih besar daripada itu. Saudaraku, gereja bukan klub eksklusif, bukan. Boleh orang kumpul sama-sama, tapi bukan klub eksklusif. Gereja adalah keluarga Allah dari segala suku bangsa. Sampai di sini mungkin saudara mengingatkan saya, Pak, GKY itu Tionghoa loh Pak. Betul, GKY adalah gereja yang berlatar belakang suku Tionghoa. Tetapi saya percaya GKY bukanlah gereja yang eksklusif untuk suku Tionghoa. GKY adalah kumpulan anak-anak Tuhan, mayoritas betul suku Tionghoa. Namun bukankah GKY ingin menjadi berkat bagi segala bangsa? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku, dunia persatukan orang yang sama. Tetapi Injil mempersatukan orang yang berbeda. Dan kemudian kita bisa berkata, bagaimana gereja bisa tahu kapan harus bergerak, kemana harus melangkah menjadi berkat bagi segala bangsa. Di ayat kedua kita belajar bahwa Allah memimpin gereja melalui Roh Kudus yang di sini. Saudaraku, Roh Kudus bukan sekedar kekuatan di sini. Roh Kudus ialah pribadi ketiga Allah, ia punya kehendak dan terus mengarahkan gerejanya. Di ayat yang kedua dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Saudaraku, kalau kita membaca ayat ini dengan pelan-pelan ada satu yang menarik. Lukas tidak berkata ketika mereka sedang rapat strategi. Lukas juga tidak mencatat ketika mereka sedang menyusun target pertumbuhan jemaat. Atau mereka sedang melakukan survei pasar. Bukan berarti kemudian saudara strategi tidak penting. Perencanaan tidak perlu, bukan itu artinya. Gereja perlu berpikir dengan bijaksana. Tetapi Lukas ingin tunjukkan sesuatu yang lebih mendasar di sini. Bahwa misi Allah itu adalah hadir, lahir dari mana? Dari hadirat Allah. Saudaraku, ini penting saudara. Sebelum gereja berbicara kepada dunia, gereja perlu terlebih dahulu mendengar Tuhan. Sebelum gereja bergerak, mereka perlu terlebih dahulu berlutut. Sebelum gereja mengutus,
mereka perlu terlebih dahulu menyembah. Saudaraku, dari gereja Antioquia kita belajar anak-anak Tuhan punya sikap hati yang terbuka terhadap pimpinan Tuhan di sini. Mereka sediakan ruang bagi Tuhan untuk memimpin mereka, kehidupan keluarga dan gerejanya, saudara. Saudaraku, tantangan kita hari ini bukan mendapatkan akses pada firman Tuhan, betul? Kita bisa saat ini, bagaimana kita dengar suara hati Tuhan, di Alkitab semua Tuhan sudah kasih lengkap. Dan tantangan kita pada zaman ini bukan mendapatkan akses kepada firman Tuhan. Tetapi tantangan kita adalah gereja modern, saudara. Adalah kita bergumul untuk mengkhususkan waktu buat Tuhan. Terkadang gereja modern terbalik, saudaraku. Kita bisa sibuk melayani Tuhan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan dan kehilangan keintiman dengan Tuhan yang kita layani itu. Kita ingin dapatkan hal yang besar. Tuhan, saya pengen peka tuntunanmu. Saya pengen hidup saya penuh dengan terobosan-terobosan dari Tuhan. Tapi kenyataannya kita enggan melakukan hal yang kecil. Kita duduk setia mendengarkan isi hati Tuhan. Ataupun kita mengkhususkan waktu sama Tuhan. Gak sempat, sibuk. Saudaraku, kita perlu belajar dari satu buku yang menurut saya buku yang bagus sekali. Buku Atomic Habits. Beberapa tahun ini mungkin Bapak Ibu Saudara juga telah membaca dalam buku ini, saudara. Ada sebuah kisah yang menarik menurut saya. Tahun 2003, Dave Brailsford. Dia ditunjuk untuk memimpin tim balap sepeda di Inggris. Saudaraku, selama 100 tahun, Inggris itu gak pernah juara balap sepeda. Piala Dunia ngomong-ngomong juga enggak ya. Mudah-mudahan saudara ya, pencinta Inggris bisa melihat di babak 32 besar. Saudaraku, saat itu mereka hampir tidak punya prestasi berarti lebih daripada 100 tahun, saudara. Alih-alih mencari perubahan yang besar, tapi Dave Brailsford ini, saudara, dia bersama dengan timnya fokus pada apa? Peningkatan 1% pada hal-hal yang kecil. Dengan apa, saudara? Posisi duduk pembalap sepeda itu diatur sedemikian rupa supaya nyaman. Pola tidur para atlet, pola latihan, kebersihan peralatan, sangat simpel sekali. Desain pakaian. Saudaraku, banyak hal sekali saudara dalam buku ini yang dipaparkan hal-hal kecil, remeh-temeh. Tapi ternyata saudara, hal 1% itu tampaknya sepele. Tetapi ketika dilakukan terus-menerus, hasilnya luar biasa, saudara. 5 tahun kemudian, tim balap sepeda Inggris mendominasi Olimpiade di Beijing. Dan saudara, berikutnya mereka pecahkan berbagai rekor dunia. Dan salah satu ajang yang paling bergengsi di dunia tentang balap sepeda, Tour de France, mereka juara dan mereka memecahkan rekor, saudara. Saudara, apa yang ingin dikatakan di sini? Dunia aja tahu, saudara, perubahan besar itu dari perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan setia. Saudaraku, kepekaan rohani memang betul bisa lahir dari satu momen yang besar. Ibadah KKR ataupun saudara kita tangkap itu isi hati Tuhan. Tetapi kita belajar di sini, saudara. Kepekaan rohani itu seringkali hadir melalui kebiasaan yang kecil. Tapi kita lakukan dengan setia. Kita baca firman Tuhan, kita khususkan waktu sama Tuhan. Kita datang berlutut pagi sama Tuhan. Kita meminta Tuhan, apalagi tuntunanmu untuk aku hari ini. Kita bisa menyembah Dia. Kita bisa berpuasa menantikan bagaimana Tuhan ingin berbicara kepada kita. Seringkali dengan firman karena kita sudah terlalu familiar, sudah terlalu biasa. Kita enggan lagi punya disiplin rohani. Kita anggap itu hal yang kecil. Saudaraku, bukan karena kita lakukan itu supaya Tuhan lebih cinta kita, saudara. Tidak, saudara. Tuhan sudah mengasihi kita di dalam Kristus. Saudara, tetapi karena itulah cara kita mengenali suara gembala kita, saudara. Pertanyaannya, masihkah saudara punya waktu rutin? Waktu sama Tuhan untuk firman dan doa. Saudaraku, saya mengajak untuk kita bermimpi bersama, saudara. Saudaraku, bayangkan saudara, 500 jemaat GKY PIK ini, saudara, berkomitmen setiap hari. Sebelum memulai hidup, datang sama Tuhan. Datang cari Tuhan. Tuhan mau ngomong apa, mengalami Tuhan setiap pagi. Saudaraku, kalau kita melakukan itu, bayangkan saudara, cara kita berelasi dengan pasangan, cara kita berelasi dengan anak, cara kita berelasi dengan orang tua, cara kita berelasi di dalam bekerja.
Di dalam berusaha, dalam melayani saudara, saya percaya ada perubahan. Apakah mimpi ini terlalu berlebihan? Untuk kita sama-sama bisa berkomitmen setiap hari memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Max Lucado di dalam bukunya Just Like Jesus, dia berkata orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita mengambil pikirannya, prinsipnya, sikap-sikapnya, kita menyerap hatinya. Saudaraku, bukankah ini tujuan hidup orang Kristen menjadi serupa Kristus? Tapi seringkali kita melupakan hal yang kecil itu untuk kita punya waktu teduh setiap hari sama Tuhan. Apakah ini terlalu berlebihan untuk kita bisa punya komitmen itu? Saudaraku, namun mendengar saja tidak cukup. Ada orang bisa dengar banyak firman Tuhan tapi hatinya tidak taat. Disinilah membawa kita pada poin yang terakhir, saudara. Poin yang ketiga. Bahwa Allah memakai gereja yang melepaskan demi misinya, saudara. Saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Roh Kudus di ayat yang kedua B di sini, saudara. Dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kalau kita, saudara, adalah anggota gereja Antioquia saat itu, saya rasa kita akan terkejut, saudara. Barnabas dan Saulus bukan hanya aset pelayanan, mereka adalah saudara. Mereka pernah mengajar mereka, mendoakan mereka, membentuk iman mereka. Namun ketika gereja Antioquia membiarkan mereka pergi, ini bukan keputusan rapat, keputusan administratif, saudara, bukan. Ini adalah persembahan yang mahal, saudara. Mereka adalah orang-orang kunci yang dimiliki gereja. Namun justru itulah yang diminta Tuhan. Tuhan tidak meminta yang sisa-sisa. Tuhan meminta yang terbaik di sini. Di ayat ketiga dikatakan, maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kalimat terakhir sungguh sangat indah, saudara. Mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka melepaskan. Mereka tidak menggenggam. Mereka tidak menahan. Mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, inilah salah satu prinsip kerajaan Allah yang kita lihat bersama-sama. Bahwa kerajaan Allah berkembang. Bukan ketika gereja menimbun, saudara. Tetapi kerajaan Allah berkembang ketika gereja mengutus, saudara. Antioquia kehilangan dua pemimpin besar mereka. Tetapi karena itu dunia terima Injil. Terkadang kita pikir kalau saya melayani, kalau saya akan kehilangan waktu. Kalau saya hidup buat Tuhan, saya kehilangan kenyamanan, kebebasan, saudara. Tetapi Injil mengatakan sebaliknya, saudara. Justru ketika kita lepaskan bagi Tuhan, Tuhan akan memakai hidup kita jauh lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Amin. Saudaraku, apa Barnabas dan Saulus tahu, saudara, bahwa perjalanan mereka akan mengubah dunia? Saya pikir tidak. Tetapi saudara, mereka tidak tahu bahwa hari gereja Antioquia mengutus kedua orang ini adalah hari salah satu yang terpenting dalam sejarah gereja. Dari ketaatan yang terlihat sederhana namun tidak mudah itu, Injil akhirnya menjangkau Siprus. Injil akhirnya menjangkau Asia Kecil, Yunani, Roma. Dan akhirnya kepada kita di Asia sampai kepada zaman ini. Saudaraku, namun kalau kita melihat sebelum Barnabas dan Saulus diutus dari Antioquia, ada pribadi lain yang telah diutus, yaitu siapa? Yesus Kristus. Allah Bapa ketika melihat dunia jauh dari Dia, tidak mengenal, bahkan memberontak kepada Allah. Allah mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus. Allah melepas pribadi yang paling berat, yang paling dikasihnya itu ya Allah anak. Diutus, dilepaskan demi misinya menyelamatkan dunia dari dosa dan dari murka Allah. Saudaraku, oleh karena itu, karena kasih Allah yang besar itu, maka saudara, hari ini kita tidak taat supaya Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang kalau kita pikir apakah saya harus taat sama Tuhan supaya Tuhan lebih mengasihi kita? Tidak, saudara, Tuhan sudah mengasihi kita. Maka kita taat. Kita taat karena Tuhan sudah mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih, apakah saat ini Tuhan sedang menggerakkan saudara
untuk melepaskan sesuatu bagi misinya. Mungkin itu waktumu. Mungkin itu kenyamananmu. Mungkin itu kemampuanmu. Mungkin itu masa depan anak-anakmu. Pekerjaan, bisnis, atau pengaruh yang selama ini Tuhan percayakan kepadamu. Saudaraku, saya percaya tidak semua orang dipanggil menjadi misionaris seperti Barnabas dan Saulus. Tapi kalau saudara dengar panggilan itu, peka itu saudara, dan mari kita taat. Tapi kalau saya percaya tidak semua setiap kita dipanggil seperti dua orang ini. Ada yang diutus, ada juga yang mengutus. Kita mengutus saudara. Tetapi setiap orang percaya dipanggil hidup sebagai saksi-saksi Kristus, bukan? Bagi sebagian saudara, Tuhan mungkin tidak berkata tinggalkan pekerjaanmu. Tetapi Tuhan berkata serahkan pekerjaanmu bagi misiku. Jangan hanya melihat kantor sebagai tempat mencari uang. Jangan hanya melihat kantor saudara hanya sebagai bisnis membangun profit. Tetapi mari kita melihat kantor kita sebagai ladang misi kita. Sebagai sarana menjadi saksi-saksi Kristus. Bagi orang tua saudara mungkin Tuhan bertanya saat ini. Relakah saudara lepaskan anak-anak saudara bukan hanya untuk hidup sukses, aman dan nyaman. Tidak salah saudara. Kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita untuk hidup sukses, nyaman dan aman. Tetapi yang jauh perlu kita doakan adalah apakah anak saya hidup di dalam rencana dan panggilan Tuhan. Dan kita rela menyerahkan anak kita meskipun dalam keadaan nyaman. Tapi mereka hidup di dalam panggilan Tuhan. Bagi anak muda saat ini saudara mungkin Tuhan berkata jangan tunggu tua baru serius bagi Tuhan. Jangan tunggu kaya baru melayani Tuhan. Masa muda kita saudara bisa menjadi persembahan yang indah buat Tuhan. Dan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Ini firman Tuhan untuk GKI Epic. Maka saudara gereja tidak boleh menjadi terminal akhir. Gereja boleh berkumpul. Tetapi gereja bukan tempat orang hanya datang, duduk, menikmati lalu pulang. Bukan itu saudara. Gereja, hakikat gereja dari awal yang Tuhan mau adalah harus menjadi temparkas pengutusan. Tempat orang dibentuk menjadi murid Kristus, lalu diutus kembali ke rumah, kantor, sekolah, kampus, komunitas yang ada dan dunia saudara. Bukankah kita sering mendengar, not sitting capacity, but standing capacity. Gereja yang sehat bukan sekedar gereja yang penuh kursinya, tetapi gereja yang rela mengutus umatnya. Yang kita genggam berhenti di tangan kita. Yang kita lepaskan bagi Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang pemusik untuk boleh maju ke depan. Karena itu saudara, mari kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan saat ini. Apa yang masih saya genggam terlalu erat? Saudara, kalau kita memegang harta saudara, begini. Orang Kristen memegang harta, kalau begini saudara, ketika Tuhan ambil, luka saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan berikan kita apapun, kita terbuka dengan pimpinan Tuhan. Kita mau lepaskan, belajar lepaskan bagi Tuhan. Dan apa yang Tuhan taruh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, apa yang saat ini Tuhan minta engkau lepaskan? Di manakah saat ini Tuhan sedang mengutus saudara? Siapa ya Tuhan yang engkau ingin jangkau melalui saya? Saudaraku, kita tidak melepaskan karena Tuhan sedang mengambil sesuatu dari kita. Tidak saudara. Kita melepaskan karena Kristus terlebih dahulu menyerahkan dirinya bagi kita. Mari saudara, kita hidup buat Tuhan. Bukan hidup untuk berdiam. Tetapi diutus menjadi saksi-saksinya mulia. We are sent, not settled. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.